Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya percaya selalu kita mengatakan bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau bukan itu lagi yang terucap dari mulut kita, dari hati kita, maka kita lihat kita akan banyak kecewa dalam dunia ini. Coba kita lihat sekarang ini. Siapa lagi yang benar di dunia ini, ya kan? Benar enggak? Pejabat saja banyak yang salah. Baru-baru ini viral sekarang mantan pendeta lagi. Orang Batak lagi, kan? Namanya Rudolf Tobing. Membunuh orang. Saya pikir emang itu ayam, ya kan? Jangankan itu, sampai sekarang saya tidak bisa saya motong ayam. Pernah di kampung, waktu saya masih SMA, saya disuruh potong babi. Itu sampai setengah harian babinya nggak mati. Iya, artinya mungkin orang bilang kau ini kayaknya penyayang, gitu ya. Jadi saya sampai sekarang tidak bisa motong ayam juga nggak mati, motong babi juga nggak mati, ya. Jadi kalau ada umpamanya di sini mau undang saya mau potong babi, jangan, nanti nggak mati-mati, ya. Karena ya begitu. Ya, saya suka pelihara ayam, pelihara anjing begitu, kasihan. Ya, sedangkan motong yang begituan aja ini orang, waduh, kita nggak ngerti sekarang dunia ini luar biasa, ya. Orang enak sekali berbohong juga, orang gampang sekali nggak tahu lah, ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita hingga hari ini masih kenal Tuhan, masih bisa bersyukur kepada Tuhan, masih bisa berdoa, menangis kepada Tuhan, masih bisa beribadah kepada Tuhan, bersyukurlah kita kepada Tuhan. Amin. Baik, di zaman yang serba luar biasa ini kita butuh ekstra kekuatan. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Joshua, kitab Joshua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, jadi mari kita secara responsor, ya, secara bergantian. Saya lihat gereja sekarang sedang menggalakkan ini. Kenapa? Karena sudah banyak orang lebih suka baca status orang daripada baca firman Tuhan. Makanya sekarang di gereja ini sedang digalakkan bagaimana membaca firman Tuhan. Siapa tahu di rumah Anda juga jarang baca firman Tuhan. Minimal di gereja ini Anda baca. Ya, jadi jangan jenuh-jenuh. Mari kita saling bergantian baca firman Tuhan. Yang ada Alkitabnya, buka Alkitabnya. Yang masih bisa lihat layar, lihat layar. Kalau nggak bisa lagi apa-apa, dengar saja. Iya kan? Artinya baca juga nggak boleh. Melihat juga di sini nggak boleh. Bawa Alkitab juga tidak, dengar. Ya, jadi biar kita sama-sama diberkati. Jadi saya juga diberkati, Bapak Ibu juga saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Kita akan saling bergantian baca firman Tuhan. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ayat yang kedua, dan seterusnya. Yang perikopnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Di sana perintah Tuhan kepada Joshua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah
diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita terus baca firman Tuhan. Kelihatan biasanya kalau orang jarang baca firman Tuhan. Itu biasanya tulisannya salah-salah dibaca. Iya kan? Biasanya dibilang mau baca bintang-bintang, dia biasa bilang binatang-binatang. Nah gini ya, itu kelihatan itu ya. Jadi kalau sudah mulai, apalagi kalau baca firman Tuhan, lama-lama keras, lama-lama jadi redup, ini jarang baca firman Tuhan. Ya, jadi Anda sendirilah yang tahu. Ya, jadi kalau sebenarnya kita terus rajin baca firman Tuhan itu ini ya. Jadi kita semakin kuat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mau cerita bahwa di zaman sejarah gereja, ini nggak ada seperti khotbah-khotbah sekarang, topikal, tekstual, nggak ada begitu. Ya, itu surat ini juga nggak ada perikopnya. Itu bersurat panjang begitu. Jadi coba bayangkan, kitab Roma berapa pasal? 16 ya? 16 pasal. Itu jemaat mula-mula tekun mendengarkan yang 16 pasal itu. Nanti sekali-sekali Pak Gembala kita coba kita baca 1 Matius sampai pasal 28 ya. Betah nggak jemaat ini dengar ya? Kira-kira betah nggak? Jadi makanya kita akan melihat, makanya sebenarnya iman orang sekarang ini semakin merosot karena begitu. Enggak ada poin pertama, poin kedua. Ini sekarang banyak para pengkhotbah sampai bikin poin juga, poin 1, 2, 3. Tetap aja ini. Ya coba dibaca begitu. Dibaca mereka dengar. Makanya Kisah Para Rasul mencatat sampai ada namanya siapa itu yang meninggal? Eutikus. Ya, karena dia jenuh mungkin. Jatuh dia. Untung masih diberi kesempatan hidup. Ya. Coba kalau ada di sini untung aja nggak ada tangganya, ya. Tapi kalau ada duduk di situ jatuh ke bawah kan masalah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan agar kita bisa memahami. Dan kalau nanti baca sejarah bagaimana Alkitab ini banyak darah tertumpah di sini, banyak hal yang luar biasa. Saya selalu bilang juga agar kita jangan pernah lupa akan Tuhan, ya. Coba bayangkan penguasa jagat raya ini mau mengasihi kita, iya. Jadi kadang-kadang kan kita itu sepele dengan ibadah, dengan persekutuan. Karena kita pikir hidup kita itu, bahkan hanya kita pikir ruang lingkup kita itu hanya sekedar Sulawesi Selatan ini saja. Tapi kalau kita sebenarnya mengerti yang mengasihi kita, yang punya seluruh jagat raya ini. Kita tentunya, saya yakin kalau kita disinggahi camat saja di rumah kita itu kita langsung, wah kayak bagaimana hebohnya, iya kan? Wih datang camat, iya kan? Belum lagi wali kota. Saya lihat kemarin yang viral di media sosial, jalan saja gubernur. Pak gubernur foto-foto begitu. Ini sekarang yang hadir penguasa jagat raya ini. Ya, kita menghampiri dia. Apakah tidak beruntung kita ini? Luar biasa. Jadi artinya agar kita tetap serius. Beribadah, berdoa datang kepada Tuhan tetap serius. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik firman Tuhan kita hari ini adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dengan serta-merta Allah menyatakan kepada Joshua ya sebagai seseorang yang meneruskan garis estafet kepemimpinan dari Musa kepada Joshua. Ya, itu sebabnya Allah mengatakan kepada dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sampai 4 kali. Mungkin kalau orang sering baca ini sampai ayat 9, ternyata ada lagi sampai ayat yang ke-18 ada dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena memang gak gampang dia. Karena bangsa yang dihadapinya bukanlah seperti warga jemaat keluarga Kima yang baik hati. Bukan. Tapi bangsa yang mau dia bawa sekitar kurang lebih 2 juta orang ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tahu tegar tengkuk? Tegang leher. Kira-kira menegangkan orang seperti ini. Kalau orang berkata A, dia jawab B, itu belum tegar tengkuk. Tapi kalau orang berkata A, dia jawab Z, itu tegar tengkuk. Udah jauh banget bedanya.
Jadi memang melawan. Ya, biasanya orang-orang tegar tengkuk biasanya, datang ke gereja biar diberkati Tuhan. Emang di mana Tuhan? Itu. Gak ada nyambung di sini apa-apa. Jadi bangsa yang dia bawa ini bukan bangsa yang baik-baik. Jadi memang butuh suplemen dari Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya hari ini diperdengarkan firman Tuhan ini kepada kita. Karena di zaman ini, di era dikatakan new normal ini, banyak orang kecewa. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang putus asa. Bahkan gereja juga berdampak. Gereja juga berdampak. Ada beberapa gereja nggak perlu saya sebutkan yang jemaatnya ribuan orang, sekarang tinggal ratusan orang. Karena memang seperti Bapak Gembala kita katakan, mereka bukan beribadah yang live streaming itu, tapi menonton. Puji Tuhan, GBI sudah menutup live streaming ya. GBI Kimain ya. Karena memang rata-rata orang bukan ibadah, tapi nonton. Iya. Dia nggak persiapkan dirinya. Sehingga ada banyak orang, ada banyak juga usaha hidup kita ambruk. Saya baca di media sosial bahwa tingkat perceraian di Jawa Barat itu meningkat menjadi 80%. Apalagi di Bandung. Kenapa? Yang tadinya mereka setiap minggu bisa makan bistik, sekarang cuma makan bakso. Akhirnya kecewa. Akhirnya minta cerai. Luar biasa. Zaman ini sebar luar biasa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita juga memasuki new normal ini, memasuki era yang serba luar biasa ini. Bagaimana kita? Kita butuh suplemen, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Amin. Iya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, bagaimana kita bisa kuat dan teguh di dalam Tuhan? Apakah kita harus minum extra jos? Ya kan? Atau mungkin M150? Atau mungkin Yeezy 1000? Ya. Seperti ada teman saya dulu waktu, ya biasalah anak muda apalagi orang Batak. Ya, kalau putus cinta biasanya jalan satu-satunya adalah pergi minum balok. Gitulah ya. Pergi minum balok. Dia pikir kalau sudah minum balok dia sudah pusing, dia kan. Ya kan? Mulai ada memang kau wanita yang sangat dia bilang. Dia pikir selesai masalahnya. Tiba-tiba bangun tidur dia ingat lagi, aduh sudah putus cinta saya gitu. Ya. Biasanya kalau yang cewek-cewek, biasanya kalau lagi putus pengharapan, biasanya larinya ada yang makan, iya kan? Makan-makan aja terus apa dimakan, iya kan? Iya, ada juga yang shopping-shopping, iya kan? Yang biasa begitu. Biasanya kalau laki-laki itu digundul rambutnya, iya kan? Stres. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah itu? Bukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa kuat dan teguh di dalam Tuhan? Yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Dikatakan firman Tuhan begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi yang pertama, kita kuat dan teguh, kita bisa kuat dan teguh di dalam Tuhan. Yang pertama dikatakan firman Tuhan di sini, pegang teguh janji Tuhan. Dikatakan di sini, kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi yang pertama, agar kita, saya dan saudara bisa kuat dan teguh, pegang janjinya. Pegang janjinya. Saya percaya ada dulu di pemuda kita dulu ada waktu saya pelayanan di Bandung. Itu setiap hari dia setiap datang dia ke gereja, itu kayak yang cacingan. Lemas terus. Lalu saya tanya sama dia, karena dia baru nenggolan, saya bilang, "Ito, kenapa Ito setiap datang ibadah lemas?" Dia bilang. Lalu dia bilang, "Enggak tahu lah Ito. Itu pacar saya Ito, enggak jelas." Enggak jelas, maksudnya enggak jelas apa? Enggak jelas kapan saya mau dinikahin. Iya. Coba kalau ada kalian yang pacaran di sini, biasanya itu kalau enggak ada kejelasan itu lemas, iya kan? Iya kan? Tapi kalau dibilang, wah tahun depan saya akan melamar engkau, oh itu semangat itu, iya kan? Tapi ini jalan, makan bareng, apa semua, Instastory, ya, foto-foto, iya kan? Tapi enggak ada kejelasan, ini bikin lemas. Iya, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita dalam hidup ini lemas karena kita nggak pegang janji Tuhan.
Iya. Terlalu percaya kita janjinya horoscope. Kan begitu ya. Ramalan bintang. Iya kan? Yang Scorpion biasa baca, oh kamu hari ini bertemu dengan dia. Aduh. Akhirnya saudara pergi ke mall kemana nggak ketemu-ketemu. Ih, nggak percaya saya bintang ini nggak bagus ini ya kan. Bintang saya Aquarius. Saya lihat di situ, hati-hati dengan keuangan Anda. Memang ya kan. Ngapain saya harus boros-boros? Memang harus hati-hati. Iya kan? Zaman ini susah, tolong atur keuangan Anda. Tanpa dibilang pun saya akan atur. Iya kan? Emang gimana? Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan harus pegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Coba kita buka dulu di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Iya. Jadi artinya janji kepada Abraham, kalau kita milik Kristus, maka itu akan diberikan juga kepada kita. Apa janjinya Tuhan kepada Abraham? Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan 14. 4, yang keempat. Coba kita baca. Ya, ayat yang pertama. Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai ayat keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. 1. Ya. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. 2. Dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. 4. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkah. Amin. Luar biasa. Jadi dikatakan kalau kamu ada di dalam Kristus, maka berkat yang kepada Abraham menjadi milikmu juga. Jadi kalau Abraham dikatakan firman Tuhan akan menjadi bangsa yang besar, memberkati, membuat namanya masyhur dan menjadi berkat, itu akan turun bagi kita. Masih ragu enggak? Bahkan dikatakan di sini, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi makanya orang Kristen itu dilarang membalas kejahatan. Iya, karena ini. Saudara-saudara, kalau engkau disakiti, gak usah balas. Memang kau gak balas, tapi kau doakan biar dia cepat mati. Iya kan sama aja. Tuhan, matikanlah orang yang menyakiti hati saya. Iya kan? Kayak ada orang doa putus asa. Karena gak jelas seperti saya katakan tadi, lalu dia bilang begini, dia berdoa, Tuhan, kalau dia memang milikku, dekatkanlah dia kepadaku. Kalau dia bukan milikku, panggillah dia ke sisimu. Iya kan? Ini sudah doa putus asa ini. Ya, karena nggak jelas. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan diberkati. Menjadi bangsa yang besar. Diperhitungkan, mempunyai nama masyhur. Makanya saya selalu berkata, nggak usah kita sebagai orang percaya, mau cari-cari jabatan, mau penjilat, nggak usah. Saya aja di kantor dikasih jabatan, saya tolak. Nggak usah, saya bilang. Karena saya pikir kalau saya menjabat nanti hari Minggu saya masuk kantor. Terus kapan saya mau datang ke ibadah lagi? Iya kan? Disodori. Tapi kita bisa tampil jadi pemenang, nama kita masyhur. Coba Anda nanti datang ke Politeknik. Tidak ada yang tidak kenal saya di situ. Saya cukup terkenal di sana. Coba tanya, ada di sini dosen orang Batak. Namanya nunggu pasti semua datang. Mulai dari Sapam sampai cleaning service. Sampai terbesar di sana direktur kenal saya. Bukan karena apa-apa. Ya. Tapi karena saya baik sama mereka. Iya. Bukan karena saya jahat. Ya.
Bukan. Saya selalu bilang juga sama mahasiswa di sana, kalau kau menjadi masyhur terkenal, ya harus yang positif lah. Ya, harus yang benar. Ya saudara-saudara yang kasih Tuhan, pegang janjinya. Akan memberkati engkau, membuat engkau masyhur, nama yang besar luar biasa. Mengutuk orang yang akan mengutuk engkau, dan engkau akan menjadi berkat. Orang percaya itu harus menjadi berkat. Ya, gampang, gak usah terlalu muluk-muluk atau bagaimana. Hanya dilihat orang saja, keluargamu gak pernah ribut, itu jadi berkat sama orang. Lihat kau itu ya, keluarga si Anu itu. Betul-betul itu tahu wah, orang di gereja. Iya kan? Tapi engkau pelayanan. Tapi tiba-tiba ribut terus. Terjadi di rumahmu piring terbang, wajan terbang. Iya kan? Anak juga terbang. Iya kemana-mana. Aduh, masalah ini ya kan? Iya enggak? Masalah ini enggak usah. Hanya dilihat orang saja. Saya selalu bilang kepada enggak usah umpamanya kau langsung kok bahkan mulai dari kejadian sampai enggak usah. Hidupmu saja dilihat orang lain akan menjadi berkat. Saya dulu waktu pemuda sering saya jadi penerima tamu di gereja. Saya senang. Tapi entah kenapa ibu-ibu aja yang bilang begitu. Enggak ada pernah cewek dulu bilang gitu sama saya. Asal setiap salam, selamat datang tante di gereja. Ya. Lalu mereka, aduh senang sekali kita datang ke ibadah di gereja ini. Kenapa tante? Lihat senyummu aja kita kayaknya lunas utang. Dia bilang gitu. Iya kan? Lihat senyum kita senyum gitu. Ya, selamat datang tante. Baru kita lihat kan ada yang, coba kalau ibu-ibu yang apa. Saya mama saya kalau saya ketemu, ya saya bilang, wih makin muda saja mama ya. Saya bilang begitu. Ya, jadi kalau kita yang punya ibu-ibu, yang masih punya mama begitu, jangan terus bilang, ih tua aja mama, dia kayaknya sudah bau tanah, jangan. Besok itu langsung, besok langsung dia bilang Tuhan ambillah saya, gitu ya. Jadi biasanya kalau orang tua itu kita bilang, wih makin luar biasa. Itu semangat hidupnya, ya. Jadi berkat. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, biar kita bisa kuat dan teguh, pegang janji Tuhan, amin. Ya luar biasa, pegang janjinya, jangan pernah tawar apa. Artinya pegang janji, bilang sama Tuhan, Tuhan engkau yang berjanji. Ya, sampai pernah saya dengarkan ada doa seorang ibu yang luar biasa, ekstrim saya rasa ini doanya. Karena ada anaknya tidak menikah. Dia berdoa sama Tuhan, dia bilang, Tuhan bukankah engkau yang berkata bahwa setiap wanita harus ada tulang rusuknya. Dia bilang, mana Tuhan tulang rusuknya ini? Dia tuntut, dia bilang, Tuhan yang bilang tidak baik manusia seorang diri. Ini anak saya Tuhan masih seorang diri, dia bilang. Tidak baik Tuhan. Dan juga di rumah ini juga tidak baik terlalu lama di sini ini, dia bilang. Itulah, tapi luar biasa. Sampai ini anaknya yang cewek, ini mama doanya, doa apakah? Dia bilang, bukan, firman Tuhan ini, dia bilang begitu. Firman Tuhan yang bilang, tidak baik manusia seorang diri. Iya. Itu firman Tuhan, dia bilang berdoa terus. Karena dia pegang janji Tuhan. Biar dia kuat. Amin. Iya. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8 dikatakan begini. Dalam teks tadi Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang kedua dikatakan firman Tuhan di sini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala firman yang telah dituliskan. Artinya yang kedua, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Agar kita bisa kuat dan teguh, kita harus hidup dalam kebenaran firman. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya kita bertindak hati-hati. Ya. Jadi enggak jaminan. Kalau orang umpamanya sudah pakai kalung salib, terus ada di kampung saya banyak preman, itu tatonya salib di sini, iya kan? Pakai tato di sini salib. Belum tentu itu betul-betul orang memikul salib itu. Iya kan? Oh, kalung begini besar-besar ya kan? Kalau saya di sini saya heran juga kalau di sini. Enggak tahu kalau budaya Toraja ya.
Saya pernah ada teman, pesta pernikahan, orang Bugis. Pergi saya di situ. Minta ampun. Semua orang di situ kayak toko emas berjalan. Ada ibu-ibu lagi pura-pura begitu ya. Ambilkan kau dulu itu, ambilkan kau. Dia bilang, itu mau nunjukin kalungnya itu besar. Ini ya, ada yang kayak rantai kapal. Besar sekali. Kudung saya bilang, ini emas asli atau emas palsu ini saya bikin. Hampir semua ibu-ibu saya lihat toko emas berjalan. Wah, luar biasa. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sekarang ini kan hedon ya. Hedonisme. Jadi mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saya percaya kalau hidup kita tidak ada dalam kebenaran firman Tuhan, itu lemas kita. Coba kalau ada bapak-bapak di sini. Suka selingkuh. Berani kau bicara kebenaran? Ada. Iya kan? Coba hari Sabtunya baru minum balok datang ke gereja. Berani bilang sama Tuhan berani kebenaran? Berani. Bohong aja. Itu luar biasa itu. Ya. Kemarin pernah istri saya telepon saya. Kayaknya sudah ini ya. Sudah cair gaji apa ya? Apa itu? Pura-pura saya bilang kan. Itu yang apa itu? Oh iya cek saja rekening. Saya bilang begitu ya kan. Dalam hati saya aduh. Maunya ya sekali-sekali janganlah semua dikuras ya kan. Ini ibu-ibu juga semua yang ada di ATM kita dikuras semua ya kan. Habis sampai tidak ada yang tersisa ya. Kalau sudah saya bilang gue bagi dong 100.000 saya bilang langsung dikasih rincian. Susu, popo apa semua langsung tiba-tiba habis semua. Gak ada lagi. Ya. Dari mana? Begitu. Sekarang ini kan gampang sekali bohong orang ya. Sudah di mana? Jalan mini, di jalan mini. Di jalan mana kita nggak tahu ya kan? Di jalan mini Pak, di jalan mana? Dekat mini. Padahal mau ke kampus, ke Unhas itu padahal dia masih di Maros. Iya kan? Masih di Maros. Di mana ini? Dekat mini. Dekat di mana? Di Maros di bandara masih dekat ke sana. Apa begitu tunggu-tunggu begitu? Wah. Makanya saya kalau mengabsen kan di absen itu kan hanya ada hadir, alpa, izin sakit. Jadi kalau saya tanya, umpamanya Markus Lantulangi, saya bilang. Di jalan Pak. Lalu saya bilang, enggak ada di absen ini di jalan. Saya bilang begitu. Yang di sini ada alpa, sakit, izin hadir. Enggak ada di sini di jalan. Saya bilang, jadi kalau masih di jalan dia langsung saya bikin alpa. Dia datanglah tiba-tiba. Pak tadi saya terlambat datang. Tidak ada saya lihat di jalan sini dek. Kau usulkanlah di akademik biar ada di absen itu masih di jalan. Iya kan? Biar ada pertimbangan gitu loh. Iya kan? Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita harus dikatakan di sini. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita bertindak hati-hati. Bahkan kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berhasil dan beruntung. Iya. Tahu artinya beda berhasil dan beruntung? Tahu? Ya. Berhasil itu karena usaha. Beruntung itu rezeki nomplok. Iya. Gak pernah ada orang kalau wisuda. Selamat Anda beruntung mendapat gelar SPD. Gak ada itu. Iya kah? Iya kah? Tapi selalu dikatakan, selamat dan sukses atas keberhasilan Anda meraih gelar doktor teologi. Ya gitu. Tidak ada di situ umpamanya waktu Bapak Gembala, selamat Pak Gembala beruntung jadi dokter. Enggak ada itu. Ya. Tapi kalau orang tiba-tiba menang undian, selamat Anda beruntung. Mendapatkan hadiah mobil CR-V yang terbaru. Iya kan? Itu beruntung. Jadi kalau Anda hidup dalam kebenaran firman Tuhan, keberhasilan dan keberuntungan menjadi milik Anda. Amin. Iya kan? Mungkin saja Anda bukan karena hebatnya Anda tiba-tiba Anda dipromosikan naik jabatan. Itu keberuntungan itu. Iya kan? Tiba-tiba wah Anda Pak diangkat menjadi GM, General Manager. Iya. Seperti khotbah yang waktu syukuran di rumah Pak kemarin kan. Siapakah aku ini Tuhan sehingga Engkau membuat saya seperti ini. Itulah kata-kata orang yang beruntung luar biasa. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan berhasil dan beruntung. Iya. Jadi mau kuat di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita enggak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, itu makin lemas. Beneran. Salah satu contoh, makanya saya bilang kalau setiap hari Minggu, tolong berdoa sungguh-sungguh. Dan rindukan hari Minggu. Biasanya setiap mau hari Minggu itu, iblis berjalan berkeliling seperti singa mengaum-ngaum. Menelan orang. Jadi jangan salah, memang setiap hari Minggu itu selalu ada pertengkaran. Iya, beneran. Makanya was-was. Iya, siapkan.
Tiba-tiba nanti entah sepatu kita yang terbanglah kemana. Iya, baju kita lah yang di mana-mana. Makanya saya kalau setiap hari Sabtu di rumah baik, kalau saya di rumah juga itu sudah selalu saya persiapkan. Pernah kita di rumah itu waktu saya belum berkeluarga, hari Minggu itu kita satu keluarga tidak ke gereja. Karena tiba-tiba sanggul mama saya hilang, sepatu bapak saya terbang kemana-mana, Alkitab adik saya juga hilang. Tiba-tiba ribut datang mama saya ini adalah jenderal di rumah. Tidak bisa dibantah, mulai hari ini jangan ada ke gereja. Lalu saya ambil sepatu, jangan ke gereja, siap, berhenti semua, dia bilang begitu. Marah-marah, wah saya pikir. Adalah karena mau makan tidak apa. Akhirnya saya bilang, wah ini luar biasa ini iblis. Masa setiap hari Minggu kita jadi persoalan ini, saya bilang. Lalu makanya saya bilang, setiap hari Sabtu, mama juga jangan terus pergi arisan, saya bilang. Siapkan, sanggulnya di mana, siapkan di sana, saya bilang. Bajunya Pak, jangan ya Pak, siapkan di sini. Sepatunya Pak, saya bilang. Kau juga, saya bilang sama adik saya. Alkitabmu, siapkan, saya bilang. Bahkan persembahanmu siapkan. Baru bisa pergi kemana-mana. Jangan pergi kemana-mana kelayapan, saya bilang begitu. Lalu setiap hari Minggu, saya bilang, kita makan di luar, saya bilang. Datang mama saya, tenang perasaannya. Tiba-tiba pulang kita ke gereja dari Minggu. Katanya, kau bilang Febri, kita makan di luar. Iya mak, di teras saja kita makan, jangan di dalam rumah, saya bilang. Karena cukup masalah nanti, saya bilang, iya kan? Hari Minggu saya bilang, gak usah masak-masak, Indomie aja makan. Jadi persoalan ini, karena masak aja iya. Ya saudara-saudara, kalau sudah hati kita gak tenang itu biasanya malas kita pergi ibadah. Ya, kalau sudah tidak jelas perasaan kita malas kita. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, biar kita kuat di dalam Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berhasil. Menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu. Jadi kalau orang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tidak gampang-gampang ini layu. Iya, dia selalu survive, dia selalu semangat. Dia selalu punya pengharapan. Hari esok akan lebih baik dari hari ini. Iya. Makanya baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, biar bertindak hati-hati. Ya. Di kampus itu sering sekali ada gathering setiap hari Minggu, outbound. Terus ada lagi hadiahnya, ada lagi uang jalannya, sekitar sekian-sekian lah. Ya, siapa enggak butuh uang? Coba, apalagi ibu-ibu, ya kan? Kalau istri saya telepon, saya bilang, ada hari Minggu ini, Be, kegiatan di kampus, Be. Saya bilang, iya ada, tapi ada uangnya juga, 500.000. Kalau istri saya langsung bilang, pergi Mako. Enggak apa-apa di sana. Sudahlah, Tuhan kan mengerti. Ini hati-hati ya. Enggak apa-apa lah, Tuhan mengerti. Coba lihat, iblis saja ngerti firman ya kan. Firman Tuhan berkata, kalau kau jatuhkan dirimu, maka malaikat Tuhan akan menopang engkau. Waduh, hati. Jadi kalau kita enggak mengerti, ya, yang haram saja kita halalkan, ya kan? Ya. Saya selalu bilang, dimanapun saya selalu bersaksi, nggak gampang, ya. Seperti saya LDR sama istri saya di Medan, udah hampir setahun kita nggak ketemu, itu nggak gampang itu. Ya saya kemarin bilang sama siapa, Pak Beni ya, pada saya bilang coba dulu Pak 3 bulan saja nggak datang ke rumah ini, saya bilang gimana perasaannya? Nggak gampang itu. Apalagi banyak godaan juga di kampus. Saya termasuk gagah ya, lumayan ya. Enggak jelek-jelek amat saya kan. Iya. Iya kan. Apalagi sekarang banyak kan. Oh Pak foto-foto dulu saya bilang. Makanya kalau foto saya biasanya entah kenapa kebiasaan mahasiswa itu kalau selesai habis perkuliahan itu foto bareng. Saya enggak tahu mau bikin apa ini dek, saya bilang. Mau bikin Instastory Pak, dia bilang. Saya jangan ada yang cewek-cewek dekat di saya, yang laki-laki aja saya bilang. Iya.
Ya bukan karena apa, siapa bilang umpamanya kalau ada lihat cewek cantik, langsung, ih jelek-jelek, nggak mungkin lah, iya kan? Saya ini masih normal loh. Memang saya udah langsung enggak lah. Saya masih normal. Tapi setiap saat, setiap pagi itu saya berdoa kepada Tuhan. Iya. Kenapa saya menghapus media sosial saya? Bukan karena saya anti media sosial, tidak ya. Makanya kalau Anda lihat nanti tidak ada Instagram saya lagi, tidak ada Facebook saya, tidak ada lagi Twitter saya, tidak ada. Karena setiap pagi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan hari ini saya Tuhan mau melangkah. Tuhan jagai mata saya Tuhan, jagai hati saya Tuhan, agar saya selalu ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan, saya bilang. Haleluya, amin. Saya buka Facebook, tiba-tiba, wah apa ini? Iya kan? Tiba-tiba saya lihat, wah foto-foto orang Jepang. Iya kan, saya lihat, wah Korea-Korea, saya bilang, waduh bagus juga ini gambar, iya kan? Coba, bayangkan. Oh ibu-ibu ya, kalau ada ibu-ibu yang nggak mau HP suaminya dipegang, ini doakan. Dalam nama Yesus segala roh yang mengikat, keluar, bilang gitu. Sudah ada setan di situ. Di media sosial itu begitu, banyak bapak-bapak sekarang lupa kasih makan anaknya. Lupa keluarganya, ini terus yang dipegang. Nonton begini, saya kira nonton apa? Ternyata nonton slot. Siapa tahu skater, iya kan Pak? Bapak-bapak sekarang banyak begitu. Ibu-ibu, gemar. Waduh. Lihat Bu sekarang di Facebook, di mana TikTok. Nggak ada lagi yang jelek-jelek di sana. Iya kan? Saya masih ting-ting. Itu aja yang dilihat-lihatin. Makanya betah bapak-bapak. Makanya saya sekarang bapak-bapak nggak mau lagi dilirik istrinya. Karena sudah dilihat rumput tetangga lebih bagus. Waduh. Bukan apa-apa. Ya. Kalau YouTube ya masih bisa dia apalah, masih bisa kita pilih-pilih. Itu kan media sosial apa itu nggak bisa, dia kirim saja begitu. Di Twitter apa begitu, maaf aja sekarang sudah begitu. Ya, pernah ada, saya itulah saking polos-polosnya kita, saya dulu nggak tahu istilah apa itu. Saya belilah baju anak saya, lalu datang teman saya bilang, kenapa kau kasih anakmu pakai baju begitu? Tulisannya ada di situ sange. Saya kira apa ini sange? Saya nggak tahu. Itulah saking, apa rupanya ini? Saya bilang, Pak ganti baju anaknya. Kenapa? Itu tulisannya nggak bagus Pak. Tulisan apa ini? Saya bilang begitu. Sange biasa aja, saya bilang, enggak Pak, enggak bagus itu. Saya Google, bapak, saya bilang, bahaya ini, saya bilang, iya kan? Iya, jadi maaf aja kalau ada umpamanya ada jemaat sini Pak, Facebooknya apanya nggak ada. Ya, saya bukan menutup diri dengan apa. WA juga ini, ya karena mungkin grup apa semua ya. Butuh juga, tapi sekarang juga status-statusnya orang, waduh luar biasa. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, itu nggak akan memframe hidup kita, men. Iya, akan menjagai kita. Jadi keluarga-keluarga yang ada di dalam Tuhan. Iya, jadi bapak-bapak yang bertanggung jawab. Jadi istri-istri yang menolong. Ya, walaupun ada pembantunya di rumah, jangan izinkan pembantu merawat anakmu. Nanti mentalnya itu mental pembantu. Iya beneran, di rumah saya ada yang jaga anak saya. Tapi saya bilang selalu sama istri saya, kasih makan anakmu, saya bilang. Kasih makan. Dia karena mengajar, ada yang jangan, nanti tiba-tiba dia bilang mama sama pembantu itu, saya bilang, bahaya. Masalahnya nanti kalau saya pulang, nanti saya tidur sama pembantu bagaimana, saya bilang. Iya kan? Kalau orang bilang begini sama saya, mana kau lebih sayang anak atau istri? Saya bilang selalu, saya lebih sayang istri saya. Beneran? Iya kan? Saya lebih sayang istri saya. Karena kalau anak saya digendong sama tetangga begitu laki-laki di tetangga kan saya, makasih om, makasih ya kan. Tapi coba istri saya digendong sama tetangga. Itu langsung terjadi uppercut ya. Atau hook ya. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini, sayanglah istri, amin. Iya, sayang juga anak lah, ya kan. Tapi harus lebih sayang istri. Iya kan? Benar enggak? Kalau anakmu digendong tetangga kan kita datang pulang kerja, iya makasih om digendong. Coba istrimu digendong tetangga. Masalah itu. Saudara-saudara yang kasih, apalagi di zaman ini. Waduh, ada istilah pil dan will, iya kan? Pria idaman lain, wanita idaman lain. Waduh, mula-mulanya di Facebook cerita, tiba-tiba ketemu mantan. Halo. Ya. Sudah ada kena keluarga saya, satu adik saya. Sekarang suaminya itu sudah kehilangan kepercayaan sama istrinya. Saya selalu berdoa di komsel, saya selalu bahkan dalam doa. Hampir. Kalau bukan mencegah karena orang tua itulah. Zaman sekarang ini luar biasa. Aduh.
Saudara-saudara yang kasih di Tuhan, coba lihat. Makanya hidup kita biar kita kuat di dalam Tuhan, harus kita hidup dalam kebenaran firman. Amin. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengarahkan hidup kita, menjaga hidup kita. Yang selanjutnya, yang terakhir, ayat yang ke-9 dikatakan firman Tuhan di sini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang ketiga, jangan tawar hati, tetapi percaya akan penyertaan Tuhan. Amin. Jangan tawar hati. Percaya akan penyertaan Tuhan. Ya. Matius pasal 28 ayat 20b dikatakan, dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tuhan menyertai kita. Ya, itu yang membuat kita kuat. Saya kasih sebuah ilustrasi bagaimana tentang penyertaan Tuhan. Ya, ada seorang anak, setiap dia disuruh orang tuanya pergi ke warung, dia takut. Ya, karena di samping rumahnya itu ada yang pelihara guguk, pelihara anjing. Anjing yang juga pitbull, suka makan orang. Ada sini yang pelihara pitbull. Jadi anak ini takut. Setiap disuruh pergi dulu kau ke warung sana beli ini gitu. Waduh takut mak. Satu saat anak ini pergi. Dia nggak takut. Dia nggak takut dia pergi. Tahu Bapak Ibu Saudara kenapa dia tidak takut? Karena dia sama dengan bapaknya. Dia sama dengan bapaknya. Kadang-kadang dalam hidup kita ini terus kita takut. Karena kita nggak tahu ada Tuhan menyertai kita. Ya. Saya punya sebuah kesaksian waktu kadang-kadang penyertaan Tuhan itu unik. Pernah dengar cerita tentang pesawat ADMR dulu yang jatuh? Itu kebetulan tetangga kakak saya, satu keluarga. Itu karena mereka gagal terbang, itu satu keluarga ribut. Mamanya marah, ini kau ini, terlambat kau ini. Oh, bapaknya juga marah, ini gara-gara kau ini. Subuh saling menyalahkan satu keluarga itu. Akhirnya mereka duduk diam, mereka buka televisi. Mereka lihatlah, wih, pas Boeingnya sama seperti itu, kesaksian itu. Pas Boeingnya seperti pesawat yang mereka tumpangi. Kadang-kadang begitulah cara Tuhan untuk menyertai kita. Kadang-kadang kegagalan, padahal sebenarnya itu adalah caranya Tuhan. Saya pernah waktu jadi mahasiswa, saya supir pendeta. Waktu itu saya mau bawa KKR, itu pendeta ada 5 orang di dalam. Saya drivernya, saya bawa ke daerah Riau, Jambi. Kalau pernah, daerah Pekanbaru sana. Di sana itu kecepatan mobil pokoknya 80 km per jam. Kalau di sana kecelakaan, tidak ada istilah luka ringan, luka berat kalau enggak mati. Karena kecepatan mobil di sana tinggi sekali. Saya waktu itu nyetir mobil begini, terus saya lihat dari samping saya, mobil saya lihat ada mobil truk. Mobil truk itu langsung jatuh ke beramnya jalan, dia tabrak itu kayu. Baru saya bilang, kenapa ini mobil truk di belakang saya ditabrak kayu? Ternyata kita singgah di rumah makan, makan dulu. Saya driver di situ di belakang, terus ini para pendeta duduk. Baru cerita itu yang di belakang, mobil yang di belakang tadi. Kudung dia bilang. Ternyata itu mobil truk yang tadi bolong remnya. Saya langsung menangis waktu itu, saya bilang, waduh Tuhan. Padahal saya dalam hati saya sudah ejek, ini bodoh sekali ini mobil truk yang di belakang. Saya bilang, kenapa dia jatuh ke beram? Dia tabrak itu pohon. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, mungkin sekarang saya tidak ada di sini. Kita naik mobil Innova, itu mobil truk besar, itu digilas kita mati semua. 4 pendeta saya bawa. Akan terjadi tragedi mahasiswa teologi dan 4 pendeta tergilas mobil truk. Iya kan? Itu waktu saya menyetir, wah. Yang tadinya ini biasalah cerita para pendeta kan begitu. Cerita, bagaimana pelayanannya, bagaimana ini. Akhirnya karena kita tahu peristiwa itu sepanjang jalan sampai ke tempat KKR. Bernyanyi semua ini pendeta yang 4. Ku nyanyi hosana, sehingga penyembahan terus. Penyembahan di sepanjang jalan. Akhirnya saya berdarah air mata sambil menyetir mobil. Saya bilang terima kasih Tuhan. Iya terima kasih. Jadi banyak caranya Tuhan untuk menyertai kita. Kadang-kadang kita pikir sebuah kecelakaan, ternyata itu penyertaan Tuhan. Saya selalu bilang juga waktu ada istrinya tulang saya sakit. Ya, kalau tulang apa, tante lah ya. Tante saya sakit. Ya. Wah, saya bilang sama dia, tante sakit ini mendatangkan kebaikan tante, saya bilang. Kenapa? Saya sudah sakit, saya sudah hampir mati ya puji Tuhan. Saya selalu tekankan juga, mari kita di Komsel. Di Komsel itu banyak mukjizat ya.
Luar biasa. Ini buktinya beberapa yang saya saksikan di Komsel tentang akreditasi. Adik saya, tante saya sembuh. Udah diproses, tidak ada harapan lagi. Sembuh, bisa sehat. Hanya satu yang pernah saya bilang sama dia, tante harus bersyukur. Melalui sakit ini tante ingat akan Tuhan, saya bilang. Karena tante saya ini termasuk orang yang tinggi ekonominya. Mungkin nanti ini bisa jadi gantinya Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Karena hampir hari-hari dia terus berdagang. Bahkan sampai hari Minggu pun dia berdagang. Saya bilang sama dia, kenapa tante hari Minggu berdagang? Justru hari Minggu itu banyak pelanggan. Dia bilang, wah ngeri. Gak bayangkan. Tapi saya bilang melalui sakit inilah. Setiap pagi saya doakan. Jam 4 pagi kita bangun, kita berdoa. Saya bilang bangun, ambil HP-nya tante. Sekarang kan bisa video call ya. Kita bernyanyi. Akhirnya dia sembuh. Dia bilang sama saya, terima kasih ya. Saya bilang, iya. Saya bilang terima kasih. Jadi kadang-kadang kalau sakit pun jangan anggap itu, oh apa salah dan dosaku Tuhan. Apa ya? Enggak. Percayalah bahwa itu adalah penyertaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bisa kuat di dalam Tuhan. Kita bisa teguh dan kuat di dalam Tuhan. Asal apa? Kita pegang janji Tuhan. Asal apa? Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Asal apa? Jangan tawar hati tetapi percaya akan penyertaan Tuhan. Amin firman 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 Tuhan.